Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bertadabbur dengan Al-Quran, yaitu Quran surat yang ke-110, Quran surat An-Nasr. Surat An-Nasr artinya adalah pertolongan. Adapun cara bertadabburnya yaitu kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, kemudian kita baca terjemahnya, dan kita baca ulasan tafsir Ibnu Katsir menurut versi daripada aplikasi yang ada di handphone. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, wal fathu, dan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita, dan kamu melihat, an-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, dalam, dini, agama, Allahi, Allah, al-faja, berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan, innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah, tawwaban, maha penerima taubat. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Untuk tafsir Quran surat An-Nasr surat 110 ayat 1 sampai dengan 3, dalam tafsir Ibnu Katsir itu sudah menafsirkan untuk ketiga ayat langsung. Baik, kita baca. Imam Bukhari mengatakan,
telah menceritakan kepada kami, Musa ibnu Ismail telah menceritakan kepada kami, Abu Uwanah dari Abu Bishr, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Khalifah Umar memasukkan diriku ke dalam kelompok orang-orang tua yang pernah ikut dalam perang Badar. Maka seseorang dari mereka merasa kurang enak dengan keberadaanku bersama dengan mereka. Akhirnya ia berkata, "Mengapa orang seusia dia dimasukkan ke dalam golongan kita, padahal kita mempunyai anak-anak yang seusia dengannya?" Maka Umar menjawab, "Sesungguhnya dia termasuk seseorang yang telah kalian ketahui." Pada suatu hari Umar memanggil mereka dan ia memasukkan diriku ke dalam golongan mereka, dan aku mengerti bahwa tidaklah dia memanggilku dan menggabungkan diriku bersama mereka di hari itu, melainkan dengan tujuan hendak memperlihatkan kadar ilmuku kepada mereka. Lalu Umar membuka pembicaraan, "Bagaimanakah pendapat kalian tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." An-Nasr, surat 110 ayat 1. Maka sebagian dari mereka menjawab, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah dan memohon ampunan kepadanya apabila kita peroleh kemenangan dan pertolongan. Dan sebagian dari mereka hanya diam, tidak mengatakan sepatah kata pun. Maka Umar berkata kepadaku, "Apakah demikian pula menurutmu, hai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Bagaimanakah menurutmu?" Maka aku menjawab bahwa itu merupakan pertanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitahukan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." An-Nasr, surat 110 ayat 1. "Maka itulah alamat dekat ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat." An-Nasr 110 ayat 3. Maka Umar ibnu Khattab berkata, "Aku pun sependapat denganmu." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara munfarid. Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Muhammad ibnu Humaid, dari Mahran, dari As-Sauri, dari Asim, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas. Lalu ia menyebutkan kisah yang semisal dengan kisah di atas. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Fudail, telah menceritakan kepada kami atau dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr, surat 110 ayat 1, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah ucapan bela sungkawa terhadapku." Karena sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada tahun itu juga. Imam Ahmad meriwayatkan secara munfarid. Al-Aufi telah meriwayatkan hal yang semisalnya dari Ibnu Abbas. Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Mujahid, Abul Aliyah, Ad-Dahhak, dan lain-lainnya, bahwa hal ini merupakan berita dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Isa Al-Hanafi, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Hazim, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Madinah, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Telah datang penduduk Yaman." Ditanyakan, "Wahai Rasulullah,
siapakah penduduk Yaman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kaum yang lembut hatinya dan lunak wataknya. Iman adalah Yaman dan fikih adalah Yaman dan hikmah adalah Yaman. Kemudian Ibnu Abdul A'la meriwayatkannya dari Ibnu Saur, dari Ma'mar, dari Ikrimah secara mursal. Imam Tobrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zakaria Ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Kamil Al-Juhdari, telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah dari Hilal Ibnu Kliyabab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr 110 ayat 1 hingga akhir surat. Ini merupakan berita dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat surat ini diturunkan, maka kelihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mempergiat kesungguhannya lebih dari sebelumnya dalam masalah akhirat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah itu bersabda, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan telah datang penduduk Yaman. Seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum yang memiliki hati yang lembut dan watak yang lunak. Iman adalah Yaman dan fikih adalah Yaman. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan, dari Asim ibnu Abu Razin, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika diturunkan firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr 110 ayat 1, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa sesungguhnya ini merupakan berita dekat ajalnya. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa ketika diturunkan surat ini, yaitu An-Nasr, Waki telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Asim, dari Abu Razin, bahwa Umar pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran surat An-Nasr surat ke-110 ayat 1. Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa surah ini diturunkan sebagai pertanda dekatnya kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tobrani mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ahmad ibnu Umar Al-Waki, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ja'far ibnu Aun, dari Abdul Umais, dari Abu Bakar Ibnu Abul Jaham, dari Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Utbah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa surah Al-Quran yang paling akhir penurunannya adalah yang diawali dengan firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. An-Nasr surat 110 ayat 1. Imam Ahmad mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Amr ibnu Murrah, dari Abul Bukhturi, At-Ta'i, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan bahwa ketika diturunkan surah ini yang diawali dengan firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr surat 110 ayat 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya hingga selesai, lalu bersabda, manusia itu, yaitu orang-orang mukmin, baik, dan aku beserta para sahabatku baik. Tiada hijrah sesudah kemenangan atas kota Mekah, tetapi yang masih adalah jihad dan niat. Maka Marwan yang saat itu menjadi khalifah berkata kepada Abu Sa'id, kamu dusta, sedangkan di hadapannya terdapat Rafi ibnu Hadij dan Zaid ibnu Sabit sedang duduk bersamanya di atas dipan. Maka Abu Sa'id menjawab, seandainya dua orang ini menghendaki,
tentulah mereka berdua menceritakan hadis ini kepadamu. Akan tetapi yang ini merasa takut kepadamu bila kamu cabut dia dari kepemimpinan kaumnya, dan orang ini merasa takut bila kamu tidak memberinya sedekah atau zakat. Maka Marwan mengangkat cemetinya dengan maksud akan memukul Abu Sa'id, dan ketika kedua teman duduknya itu melihat situasi memanas, maka keduanya berkata mendukung Abu Sa'id, dia benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara munfarid, dan hadis yang diingkari oleh Marwan ini terhadap orang yang mengatakannya, yaitu Abu Sa'id, bukanlah hadis yang mungkar. Karena sesungguhnya telah terbuktikan melalui riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hari kemenangan, tiada hijrah lagi sudah ini, tetapi jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengetengahkannya di dalam kitab Sahih masing-masing. Dan pendapat yang dikemukakan oleh sebagian sahabat dari kalangan orang-orang yang ada di dalam majelis Umar saat itu mempunyai alasan yang benar dan baik. Mereka mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita bila Dia telah memenangkan kita atas kota-kota besar dan benteng-benteng musuh, hendaknya kita memuji kepada Allah, bersyukur dan bertasbih kepada Allah, yakni mengerjakan sholat dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini telah terbukti kebenarannya dengan adanya sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada hari penaklukannya, yaitu di waktu duha sebanyak 8 rakaat. Maka sebagian orang mengatakan bahwa sholat itu adalah sholat duha, tetapi disanggah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah membiasakan sholat tersebut. Lalu mengapa beliau melakukan sholat itu padahal beliau dalam keadaan musafir dan tidak berniat untuk mukim di Mekah? Karena itulah maka beliau tinggal di Mekah hanya sampai akhir Ramadan, yang lamanya kurang lebih 19 hari, dan selama itu beliau mengqashar sholatnya. Lalu beliau berbuka bersama semua tentara kaum muslim yang saat itu jumlahnya kurang lebih 10.000 personel. Mereka yang menyanggah pendapat pertama mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh mereka tiada lain adalah sholat al-fat. Mereka mengatakan bahwa untuk itu maka dianjurkan bagi pemimpin pasukan apabila mendapat kemenangan atas suatu negeri, hendaknya ia melakukan sholat di dalam negeri itu saat pertama kali dia memasukinya sebanyak 8 rakaat. Hal yang semisal telah dilakukan oleh Sa'ad ibnu Abu Waqqas dari hari kemenangan atas kota-kota besar negeri Persia. Kemudian sebagian dari ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat yang 8 rakaat itu dengan sekali salam. Tetapi menurut pendapat yang sahih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam pada setiap 2 rakaatnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat pada tiap 2 rakaat di hari kemenangan atas kota Mekah. Adapun menurut penafsiran Ibnu Abbas dan Umar radhiyallahu anhum, yang menyatakan bahwa surat ini merupakan pemberitahuan akan dekatnya kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seperti berikut ketahuilah bahwa apabila aku taklukkan Mekah untukmu, karena ia adalah kota yang telah mengusirmu dan manusia mulai memasuki agama Allah secara berbondong-bondong, maka sesungguhnya akan kami selesaikan tugasmu di dunia. Karena itu bersiap-siaplah kamu untuk datang menghadap kepada kami. Maka negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu pahala yang membuatmu merasa puas dengannya.
Karena itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr, surat yang ke-110 ayat 3. Imam Nasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Mansur, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mahbub, telah menceritakan kepada kami Abu Uwanah dari Hilal ibnu Khabbab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran Surat An-Nasr ayat yang ke-110 ayat 1 sampai akhir surat. Menurut Ibnu Abbas, ini merupakan berita tentang dekatnya masa kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan lebih meningkatkan kesungguhannya dalam urusan akhirat. Dan sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kemenangan dan telah datang pertolongan Allah dan telah datang penduduk Yaman. Maka seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, siapakah penduduk Yaman itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah kaum yang berhati lunak dan berwatak lemah lembut. Iman adalah Yaman, hikmah adalah Yaman, dan fikih adalah Yaman. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Abu Duha, dari Masruq, dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ruku dan sujudnya memperbanyak bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nabi yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji kepada Engkau, ya Allah, ampunilah aku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian sebagai pengamalannya terhadap makna surat ini. Dan jamaah lainnya telah mengetengahkannya selain Imam Turmuzi melalui hadis Mansur dengan sanad yang sama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abu Adi dari Daud dari Asy-Sya'bi dari Masruq yang mengatakan bahwa Aisyah telah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir usianya memperbanyak bacaan Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah, dan dengan memuji kepadanya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah memberitahuku bahwa aku akan melihat suatu tanda dekatnya ajalku di kalangan umatku, dan Dia memerintahkan kepadaku apabila telah melihatnya untuk memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, dan istighfar kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat, dan sesungguhnya aku telah melihatnya, yaitu melalui firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr, surat yang ke-110 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Daud ibnu Abu Hindun yang dengan sanad yang sama. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'ib, telah menceritakan kepada kami Hafs, telah menceritakan kepada kami Asim dari Asy-Sya'bi dari Ummu Salamah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di penghujung usianya tidak sekali-kali beliau berdiri, duduk, pergi dan datang melainkan membaca Maha Suci Allah dengan memuji kepadanya. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, aku telah melihatmu memperbanyak bacaan tasbih dan tahmid kepada Allah,
Tidak sekali-kali engkau pergi, datang, berdiri, atau duduk, melainkan engkau membaca Subhanallah walhamdulillah. Maka beliau menjawab bahwa sesungguhnya beliau diperintahkan untuk melakukannya. Lalu beliau membaca firman-Nya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. An-Nasr 110 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hadis ini berpredikat gharib. Kami telah menulis hadis tentang kifarat majelis dengan berbagai macam jalur periwayatan dan lafaznya dalam suatu pembahasan yang terpisah, maka tidak perlu dikemukakan di sini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki dari Israel, dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, yang mengatakan bahwa ketika diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, An-Nasr surat yang ke-110 ayat 1 hingga ayat 3, maka beliau memperbanyak bacaan berikut bila sedang ruku, yaitu Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji kepada Engkau ya Tuhan kami, ampunilah daku. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Sebanyak 3 kali. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Amr ibnu Murrah, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq dengan sanad yang sama. Yang dimaksud dengan Al-Fath di sini ialah kemenangan atas kota Mekah. Menurut kesepakatan semuanya, karena sesungguhnya kabilah-kabilah Arab pada mulanya menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah. Mereka mengatakan jika dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beroleh kemenangan atas kaumnya, berarti dia benar seorang Nabi. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memenangkannya atas kota Mekah, maka masuklah mereka ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Belum lagi berlalu masa 2 tahun, seluruh penduduk Jazirah Arabia telah beriman, dan tiada suatu kabilah Arab pun melainkan mereka menampakkan keislamannya. Segala puji dan harapan hanyalah dipanjatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari di dalam kitabnya telah meriwayatkan dari Amr ibnu Salamah bahwa ketika kemenangan atas kota Mekah diraih oleh kaum muslim, maka semua kaum berlomba-lomba menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya semua kaum menggantungkan keislaman mereka dengan kemenangan atas kota Mekah. Mereka mengatakan, biarkanlah dia dan kaumnya. Jika dia dapat menang atas mereka, berarti dia adalah seorang nabi yang baru. Kami telah menulis kisah tentang perang kemenangan atas kota Mekah di dalam kitab kami yang berjudul Asyirah. Untuk itu, bagi siapa yang ingin memperoleh keterangan yang lebih detail, hendaknya dia merujuk kepada kitab tersebut. Segala puji bagi Allah atas karunia-Nya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah ibnu Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Abu Ammar, telah menceritakan kepadaku seorang tetangga dari Jabir ibnu Abdullah. Dia menceritakan bahwa ketika ia baru datang dari suatu perjalanan, tiba-tiba Jabir ibnu Abdullah datang berkunjung ke rumahnya. Jabir mengucapkan salam kepadanya. Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang terpecah belahnya manusia dan hal ikhwal kebid'ahan yang mereka buat-buat. Maka Jabir saat itu juga menangis. Kemudian Jabir radhiyallahu an berkata bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, dan kelak mereka akan keluar darinya secara berbondong-bondong pula. Demikianlah
Tadabbur Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.